Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam Benih Kerajaan bersama saya Pomer. Teman-teman, hari ini saya pengen berbaik pada teman-teman semua dari Kolose 2 ayat 7-8. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Teman-teman, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita sebagai murid Kristus, kita harus tertanam, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita tidak boleh tidak berakar, karena itu sangat berbahaya. Karena kalau kita tidak pernah berakar dalam Kristus, maka hal-hal di dunia ini akan membuat kita semakin jauh daripada Kristus. Teman-teman, kalau kita baca berita atau kita nonton di TV, di YouTube, akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu terjadi penyerangan di Gereja Katedral di Makassar, bom bunuh diri maksudnya, terjadi penyerangan di Mabes Polri. Itu kalau kita baca di berita, mereka terpapar paham radikal ISIS, teman-teman. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap agama di Indonesia ini mengajarkan tentang kebaikan, tidak boleh membunuh, tidak boleh saling menyakiti, tetapi apa yang mereka lakukan ini sangat bertolak belakang, teman-teman. Dan sangat disayangkan bahwa mereka masih muda dan mereka berani buat mengorbankan nyawa mereka hanya buat sebuah paham yang salah, teman-teman. Nah, teman-teman, radikal itu apa sih? Apakah kita orang Kristen tidak boleh radikal? Kita harus radikal, teman-teman. Radikal dalam Kristus. Radikal ini artinya, kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani yang artinya radix, yang berarti berakar atau tertanam dengan kuat. Jadi kita harus, seperti Rasul Paulus bilang tadi, kita harus berakar, kita harus tertanam kuat dalam Kristus. Kita tidak boleh tidak tertanam dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus. Supaya jangan ada filsafat yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat, apapun yang lain yang membuat kalian malah jauh daripada Kristus, teman-teman. Oke, teman-teman, kita harus berakar, bertumbuh, iman yang terus bertumbuh dalam Kristus. Kita harus radikal di dalam kasih, radikal di dalam cinta Tuhan, radikal dalam mencari Tuhan, radikal dalam semua yang apa Tuhan ajarkan. Sebagai murid Kristus, menjadi radikal itu wajib, teman-teman. Jadi, karena kita tahu kalau kita berakar, bertumbuh dalam Kristus, karena kita tahu bahwa Kristus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita berakar dalam Dia, artinya kita memiliki hidup. Kita malah menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita akan memiliki kehidupan di dalam Dia. Oke, teman-teman, kalau kalian berakar, bertumbuh di dalam Kristus, kalian akan berbuah kebenaran, dan akhirnya kebenaran itu memerdekakan kalian. Akhirnya kalian tidak lagi terpaku atau kalian tidak lagi bisa dibohongi dengan filsafat-filsafat, dengan pemikiran-pemikiran yang palsu dari seseorang, atau pengajaran-pengajaran yang sesat yang di luar dari apa yang Kristus ajarkan. Atau mungkin kadang sebagai orang Indonesia kita ini suka percaya sama hal-hal mitos, contohnya kayak tidak boleh bersiul malam-malam, nanti kita panggil setan. Atau kita tidak boleh gunting kuku malam-malam, katanya nanti mati. Itu kan semua cuma mitos, sebuah kebohongan. Dan di dalam Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Itulah sebabnya, teman-teman, penting supaya berakar, tertanam, menjadi radikal di dalam Kristus, teman-teman, supaya hidup kita merdeka. Dan juga kalau kita sudah berakar, bertumbuh di dalam Kristus, dimanapun Kristus tempatkan kita, kita harus mulai mengeluarkan akar kita, mulai merambat ke sana sini, mulai menarik orang lain supaya juga datang kepada Kristus. Sebab tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa cuman Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang harus setiap orang miliki, setiap orang punya di dalam hidupnya. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu video kali ini. Saya berdoa biar rohmu mendengar, teman-teman, supaya kalian berakar, tertanam di dalam Kristus. Kalian tidak lagi dibohongi dengan hal-hal yang palsu,
dengan mitos-mitos atau apa-apa yang dilakukan nenek moyang yang salah, yang tidak sesuai dengan perintah dari firman Tuhan. Dan mulai hari ini kalian mulai tertanam, berakar, dan menjadi merdeka di dalam Kristus, sehingga kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Kalian bisa hidup bebas melakukan apa yang Kristus mau. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya kalau kalian diberkati. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye.